See the doctor. Sehingga tunjuk kepada I dokter. said no, I said that's the ruling of the hospital. Iya, jadi enggak karena itu aturan di rumah sakit. You need to see the doctor. Ya, harus datang Doctor ke gives you medicine, maka dokter harus kasih obat, examine you, dan diuji then kan, they give you the dan signal. kemudian dikasihlah, Then you can stay home. kemudian kau suruh tinggal di So rumah. I had no option now. Jadi nggak ada pilihan sama I saya. destroyed my faith Jadi saya hancurkan iman saya. of refusing to drink the medicine Jadi untuk menolak obat itu, because of the requirement of the hospital. karena itu persyaratan di rumah sakit. That's when I saw the doctor. Ketika saya ketemu I dokter, drank medicine. saya makan obat, I got healed. ya, saya dapat pertolongan. So the law or the government can force you to do something. Karena hukum di pemerintahan memaksa kita kadang-kadang untuk melakukan sesuatu. No matter how you can refuse. Nggak you do. peduli bagaimana kita menolaknya, tapi mau hal tertentu harus kita lakukan juga. Karena Now we are seperti- in the computer world. sekarang kita ada di dunia Electronic komputer, di dunia elektronik. Can't hide. Nggak bisa kita bersembunyi. Either you accept Apakah kau terima atau tidak, or you die. atau kau mati. It's the same actually when our prophet, ya. When we go out to another country, He took vaccine. ya itu vaksin. Sama seperti Nabi kita waktu pergi ke tempat lain harus diambil vaksin. He refused. Iya, dia He tolak. refused. No, I don't want vaccine. Saya nggak perlu vaksin. And he went to the airport. Dan dia pergi ke airport. They sent him out. Dan kemudian disuruh pulang dia. So why should we refuse? Jadi itu hasilnya yang ditolak kan. Yeah. Hanya dia bilang milik kaisar milik kaisar, milik Allah milik Allah. Gitu akhirnya kan. Yeah. Sometimes we become what we call legalistic. Ya kadang-kadang kita terlampau legalis. Don't do. Oh, jangan lakukan ini, Don't. jangan ini. But they don't even have faith. Bahkan sebetulnya bukan karena mereka memiliki iman, bukan. Karena aturan saja gitu. Iya. Nah kalau mereka memiliki iman, ya bisa saja untuk dia nggak perlu pengaruhi orang lain kan. Yeah. Pas Itu persoalannya. Yeah, sometimes it's something like this. You know? If really they have the own faith about that, yeah, it's up to him to the Lord. But how come he become influenced there? Others. It's not good, yeah. Because maybe God has a certain thing for him, you know. But why? And then when we ask them, okay, give me the quotation from the prophet and then from the Bible. But never fix actually. Even though they give us if we are, they give like, something like, did you know your body is the temple of God? Is that a scripture? Then we give their scripture. Yeah. Okay, give to the Caesar for the Caesar, and then give to God, God. Yes. And then Jesus, when he go to the temple, and then ask for the text. So how come Jesus himself asked for the text? You know. So what about that? That's why sometimes it's not really pure. You know, Yeah. not really because the faith. Karena kayak tadi itu kan, kalau dikasih tubuhmu adalah bait Allah, kita kasihlah sama kaisar milik kaisar, kasih sama Allah milik Allah. Ada juga ayatnya, kan gitu kan? Kalau gitu Yesus pergi ke bait Allah, bayar pajak juga, kenapa harus bayar pajak Allah kan? Dan harus diikutinya juga itu kan? Yesus kan bisa saja nggak bayar pajak kan? tanah-tanah dia. Tanah dia yang menjadikan kan gitu. Jadi kalau gitu bagaimana ini kan? Nah, kan jadi akhirnya jadi bukan jadi apa kan? Even when you say we are the temple of God, Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah tubuh bait Allah, Paul said, Paulus juga berkata, don't call what is blessed jadi jangan bilang yang sudah diberkati to be cursed. untuk menjadi kutuk. So when it comes to food, Jadi ketika kita datang kepada makanan, it's nothing. It is Nada. something else. itu sesuatu yang lain. The scripture says, don't defile the temple. Jadi Alkitab berkata jangan rusak tubuh ini. Doesn't mean because of the food. Jadi bukan berarti karena soal makanan.
talking about sin. Itu berbicara soal dosa. Don't defile yourself into adultery, Jadi jangan ke percabulan, drunkenness, mischievous life. That is the defilement, Jadi itulah yang menghancurkan. not the food. Jadi bukan makanan. No. Food is free. You can pray, it's sanctified. Ya, jadi makanan ini bebas. Something like this. The food for the belly for the food, all of thing is gone, you know. Makanan untuk perut, perut untuk makan, dua-duanya binasa kan gitu kan. Kan gitu juga kan. Iya. Tapi bisa saja kita pakai ayat lagi yang lain kan. Daniel makan makanannya khusus kan gitu kan. Vegetarian sama. Iya. Iya. Now we Contoh say we accommodate everyone. Iya. Bapak ini udah satu-satu, abang belum. Karena kita nggak bisa akomodasi setiap hal gitu. There are people with the high faith, those who are low faith. They are in the message. Ya, jadi kita So ada three dalam kinds pesan of ini, believers. ada orang yang memiliki iman yang tinggi, ada yang rendah, karena ada 3 jenis orang percaya. Jadi kita selalu diingatkan jalan di middle road ya, di tengah Yes, middle. middle road. Ya. Terkait tadi lah tentang memprovokasi, bahasanya ya memprovokasi Iya, ya katanya memprovokasi mempengaruhi memang ya. karena itu Mempengaruhi. Iyalah. karena cuman bahasa Inggrisnya diprovoknya itu. Kayak saya cari-cari pun diprovok itu kayaknya diapakan lah, dipengaruhi dia. lebih bahasa sederhananya. Bahasa sederhananya seperti itu. Bahasa halusnya Pak? Bahasa halusnya sebetulnya dibujuk. Karena namanya provokasi di Indonesia Identik apa udah negatif? udah agak kurang bagus gitu. Identik For us, if you say like provocation Mhm. in Indonesia, Yes. the vocab about provocation is always lend to the negative side. Negative side. Yeah. If you say provocator, provocation is always to the negative side. Oh. Yeah. That's why I just change it provokasi and then I just to influence you, Oh. to stir up you, to Okay. stimulate you, Okay. something like that, you know. Okay. Even in the Bible, actually, is provocation, you know. Mhm. In the Bible, is provocation, you know. Yes. Yeah, and then you provoke God, something like that, you know. Yes, yes. Yeah, like in the Egypt. Jadi memang perkataan itu kalau bahasa Inggris memang diprovokasi. Allah pun diprovokasi sama orang Israel setelah perjalanan. Mempengaruhi Pak ya? Iya, mempengaruhi, membuat Allah jadi gusar. Membujuk lah Pak ya? Itu satu. Kalau sisi negatifnya kan. Ya. Kemudian kalau si Ayub tadi diprovokasinya Allah supaya dibuka pintu, dia mau ngomong. Itu tadi kan? Iya. Karena dia ketok, enggak, aku mau bela perkara aku ini, buka pintumu Tuhan. Aku Beda dengan stimulasi Pak. Iya, sama kita perkataan provokasi itu memang kecenderungan negatif sama kita karena sudah terbiasa kita. Siapa provokatornya ini? Iya. Ah, padahal dalam bahasa Inggris memang itu dia. Bisa positif, bisa negatif. Iya, bisa positif dia, bisa negatif. Jadi enggak tergantung alur ceritanya berarti. Iya, tergantung posisinya kemana. Contoh kita di zamannya penjajahan, kan diprovokasinya rakyat supaya menyerang Belanda kan? Iya. Iyalah. Jadi enggak berarti jadi bukan Tapi itu pemahaman kita ya. Ya pengertian dibujuk itu kan ada dua. Dibujuk ke arah yang lebih baik, Ah. dibujuk kepada yang jahat. Cuman karena kita berkata dibujuk lebih Cenderung sopan. negatif. Iya, lebih Halus. apalah dia. Layak gitu. Lebih cenderung Iya. untuk yang baik kan gitu kan? Terlepas mau dibujuk kepada yang jahat. Iya. Itu dia. Yeah, because the vocabulary provocation and provocator, you know, in Indonesia sometimes it's just only point us to the negative side. Okay. Yeah, but now we discuss no, because now we can provoke somebody to the positive thing, like what you say, like Job, you know. Yeah. You want to provoke God, open the Yeah. the door. The door. I want to talk with you. Yes. Something like that. Contohnya kan kalau kita bilang terpengaruh juga aku dengan kata-katanya contohnya kan. Ah, Ya mungkin bahasanya aman-aman aja Pak. iya. Tapi banyak orang bilang kan terinspirasi aku katanya. Kan beda dia. Masih gitu ya. Iya, iya.
Masalah bahasanya itu. Iya. Jadi kan, jadi juga Pastor mengenai apa tadi mau pertanyakan untuk berbicara gereja lokal kan, Iya. apakah hanya mimbar yang berbicara gereja lokal untuk mempengaruhi Iya. provokasi untuk kepada jemaatnya gitu? Okay, he has question. Like in the local church. So just only the pulpit can provoke or give influence to the congregation? Yes. Yeah. Because this is the biggest one. Something like this actually. I understand what he mean, you know. Okay. We know the pulpit is absolute. You know, the pulpit is the God himself. He is the one to honor the pulpit. You know? Iya. Kita tahu bahwa memang itu mimbarnya Allah. Itu tempat yang absolut. But what about like fellowship, something like this? Is this absolute? You understand what I mean? Okay. So, what about like we discuss, we fellowship one another? Okay, what do you think about that? But The pulpit is just a box, iya, jadi mimbar itu seperti kota. but the prophet says the world Nabi berkata, is my pulpit. jadi dunia ini adalah mimbarku. Oh, dunia. Where a servant of God stands, Jadi di mana hamba Tuhan berdiri, and God comes down, maka Tuhan turun. that becomes the pulpit. Jadi itu menjadi mimbarnya. Because we can change the pulpit to the back Karena kita bisa saja geser mimbar itu ke belakang, in the church, jadi di gereja, and I stand there, I start preaching. dan dia bisa saja berdiri dan khotbah. It's the same power. Jadi sama kuasanya. So God can come where a righteous man is standing. Iya. Jadi intinya adalah Tuhan turun kepada orang itu. Iya. Itu intinya. Ya. Pulpit is made in the provision of the, in a spiritual way. There's a pulpit. Nah, jadi di dalam hal yang rohani memang harus mimbar itu Allah turun di situ, itu dia yang absolut. Because that box Jadi The bukan church hanya soal is just boxnya, dedicated, Atau but yang- it's nothing. jadi yang didedikasikan itu bukan itu. Iya. Berarti hamba Tuhannya lah Pak ya? Iya, Iya, hamba berjalan. Tuhannya. Bejananya. Iya. Karena kalau berbicara seperti itu kan orang yang di mimbar itu kan bisa saja bergantian kan Iya. gitu kan Itu dia. untuk menyampaikan Tuh. tadi firman Tuhan itu tadi Iya, kan gitu. iya, itu makanya Jadi- tadi dibilangnya. Apakah itu tadi hanyakah karena orangnya aja atau karena lokasi itu ada orangnya gitu sih? Mana bahasanya? Banyak. Jadi tadi diingatkannya Nabi kita bilang kan dunia ini mimbarnya. Iya. Iya. Selama Allah turun kepada dia. Iya. Jadi kalau Allah nggak turun kepada dia, biarpun di mimbar itu dia nggak ada apa-apanya. Udah paham? Ya. Iya. Iya. Bukan karena tempatnya Pak ya? Jadi bukan karena tempatnya. Walaupun sebetulnya kita harus sadari, even though we still, because we already, how to say, because there is sanctuary. Yes, yes, yes. Yeah, there is sanctuary, and then we dedicate it, you know. We give respect about that, you know. That's why even Brother Benem don't want take anything some like discuss in the church, you Yeah. know, like eat in the church. Aku jelaskan kepada dia karena juga sudah didedikasikan kadang-kadang kita tidak bisa makan di situ, kita tidak bisa rapat di situ, karena kita kan menghormati Yeah. tempat itu. Nah, itu pun juga ada hal yang lain. Karena kita sudah khususkan itu dia. Tapi But God can come anywhere. Allah bisa saja datang dengan cara yang He lain. appeared to Moses in the burning bush Karena dia menunjukkan dirinya kepada Musa kan di and semak says, where belukar you yang are terbang. standing is the holy ground. Jadi di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. But it was just a bush. Jadi itu adalah hanya rumput-rumput ya, semak. When the event was over Jadi, and Moses went, ketika sudah event peristiwa itu selesai, begitu Musa pergi, that bush became natural. jadi Just ya semak belukar itu ya sudah Balik jadi lagi, biasa kan? aja, nggak jadi yang tempat yang kudus pula lagi itu. there was nothing happening there again. Nggak ada lagi terjadi hal-hal apapun di situ. People can even go there Jadi walaupun and pergi stay orang under ke the sana, bush. ya semak No belukar ini. experience. Jadi nggak ada orang punya pengalaman, hanya si Musa saja yang punya pengalaman di situ. Ini contohnya ini seperti inilah Iya. karena mimbarnya kan gitu. Iya lah, itulah Bicara dia dulu. kan. So you can receive the Holy Ghost anywhere. Karena kita juga bisa menerima Roh Kudus di mana saja pun kita. Iya. Different situations.
Jadi tergantung bagaimana Tuhan berbicara kepada seseorang gitu ya. Mimbar itu definisinya tempat kan, Pak? Iya, pulpit, mimbar gitu ya. Karena memang kan sebetulnya dulu I think is the history of the pulpit is when the Nehemiah and then the Ezra ya. Ya, ketika Nehemia kemudian Ezra kan dia berdiri, kemudian kan dibuat mimbar itu supaya dia lebih tinggi, kemudian dia bisa didengarkan semua orang. Supaya Itu nampak kan lah kan. sejarahnya. Ya, jadi kan dikhususkannya tempat itu untuk dia berbicara karena Tuhan sedang mau menyatakan kepada umatnya, kan itu kalau kita lihat latar belakangnya. Kalau Alkitab, Pak ya. Iyalah, kita Karena kan kalau pakai di- secara Alkitab Kalau ya. di TVRI dulu, Pak, mimbar agama Islam. Iyalah. Mimbar agama Kristen. Karena memang bahasa Indonesia ya mimbar juga. Iya. Berarti acara TV itu, Pak, mimbar, Pak. Iya. Karena kalau kita orang Batak langgatan kan. Langgatan. Iya. Nah, makanya dikhususkanlah langgatan kita kalau di gereja lama Tinggi kali ya. Makanya- Biar nampak ya semua. Iya. Nah. Because God was moving with time. Jadi Allah sedang bergerak dalam In waktu. the Old Testament, Jadi di perjanjian they were lama, meeting at a certain or they make an altar. jadi dibikinnya altar. Iya. That's where they went to sacrifice, Itu makanya di situ dibawa korban and God came down. dan Allah turun. They call it different names. Iya, disebutkanlah dia dengan nama yang berbeda How God, how they met God dan bagaimana mereka bertemu Allah. in those what we call them high places. Jadi tempat yang lebih tinggi. Here, Samuel went to the high places Jadi ketika Samuel pergi ke tempat yang lebih tinggi to worship God. untuk menyembah Allah. So it was a special place Jadi ada tempat yang spesial memang to meet and worship God untuk bertemu dan menyembah Allah. until they moved forward to the temple. Sampai akhirnya mereka bergerak masuklah ke bait. How God commanded them to make the temple in the Baja skins. Jadi dibuatlah itu apa namanya itu bait Allah itu dari kulitnya apa? And no more anywhere but come to this place. Jadi bukan lagi di tempat lain lagi, tapi sudah ada di satu tempat. There was the Holy of Holy, Jadi ada ruang Maha the Kudus, holy place, ada ruang kudus, place for the congregation. ada tempat untuk jemaat itu pelataran. Three compartments. Jadi 3 posisi. So no more any other place, Jadi nggak lagi di tempat manapun. but come to this temple, Jadi datang ke bait itu. or tabernacle, Itu sudah disebutkan dengan tabernakel, kemah suci dan menyembah Allah. until the time of Solomon. Sampai akhirnya ke zamannya Salomo. So now they built with the walls or Jadi bricks dibangunlah tembok or stones. berarti batu-batu Became the temple of Solomon. menjadi baitnya Salomo We are going to meet God. dan bertemu dengan In Allah. other ways, became the chosen place of worship. Dengan kata lain, itulah tempat yang dipilih untuk menyembah. It began from Dari mulai hal itu, the altar, jadi ada altar, mesbah, high places, dan juga tempat yang lebih tinggi. to the Baja skins, Jadi kepada kulitnya which was binatang, called the tabernacle. itu yang disebutkan dengan From the kemah suci. tabernacle Dari tabernakel itu, comes to the temple. datanglah ke bait Allah. Then it was destroyed. Dan begitu dihancurkan, After being destroyed, dan kemudian hancur, then they tried to rebuild it. dan dibangun lagi, Again, it was destroyed dan kemudian dihancurkan lagi. until this time. Sampai ke waktu ini. But you remember when the Lord Jesus Christ came, Tapi ingat ketika Yesus datang, stood on the cross, dan dia ada di salib, then the veil was rent in twain. makanya tirai yang apa itu sudah terbelah. The way to the Holy of Holy was open, Jadi ruang ke Maha Kudus itu terbuka. meaning that the dispensation was over. Jadi artinya dispensasi perubahan itu sudah For bergerak. God dwelling in the temple. Jadi Allah tinggal di bait. You can meet Him, worship Him anywhere. Jadi sehingga kau bisa menyembah lagi dia di mana saja It's pun. no longer, enclosed. Jadi tidak lagi harus di tempat yang tertutup. You can now enter into the Holy of Holy Nah, kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus by receiving the Holy dengan Ghost. menerima Roh Kudus. Becomes a spiritual temple now. Karena kita sekarang menjadi bait Allah di dalam Roh. That's how God has moved. Dan begitulah Allah kita bergerak. So the house of God is just a sanctuary Jadi bait rumah Allah itu hanya sekedar tempat yang kudus, where you can gather sehingga di mana kita bisa and berkumpul worship God. dan menyembah Allah. But God is dwelling in us. Tapi Allah tinggal dalam kita. We have become the temple, Kita menjadi baitnya Allah, filled with the Holy Spirit. dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. Amin.
itulah dia pergerakan dispensasinya. Masalah apa itu? Samsung ketawa yang tadi bermainkan Palestina. Terus hubungannya dengan nasi mempermainkan firman. Iya. Terus firman yang mana maksudnya? Seperti apa? Firman yang di Alkitab. Iya. Jadi mereka mempergunakan Alkitab itu menurut maunya. Oke, the question. Nah, karena saya menjawab nanti jadi kasus. Apa tahu saya? Karena baru didengar kan. Like what do you say about this Samson? Samson now all of the Palestinians like him, mock him, and then make him as like a sport, you know. And then now denomination they playing the word of God. So he said, what kind of the word the denomination playing about the word? Oh yeah, the example I gave. Yeah. Yeah, because this time Karena waktu ini, the denomination have taken the word of God karena denominasi juga mengambil firman dari Alkitab, and explained it to their own pleasure. jadi mereka jelaskan itu sesuai dengan kesenangannya. They are doing the parties, Juga bisa saja membuat pesta-pesta, allowing women to preach, membiarkan perempuan khotbah, wrong baptism, baptisan yang salah, marriage and divorce. perkawinan dan perceraian. So they are just fooling around the word of God, Jadi mereka hanya putar-putarkan itu, mempermainkan firman. Diperalat apa ya? not knowing that the same word Jadi nggak tahu mereka bahwa firman yang sama itu will destroy them. akan menghancurkan mereka juga. Terus bagaimana kalau kita yang dalam pesan ini nggak serius? Apakah kita mempermainkan pesan itu? Okay, so now the question rise again, you know? Yeah, because how about we are among the message believer? If you don't follow or obey the present truth, that means it's just the same. We playing around about the world. Ya, Cuma denominasi gitu. ya bukan cuma denominasi ya. Also three kinds of people: Karena ada 3 jenis orang percaya. the true believers, Percaya yang sejati, the make believers, pura-pura percaya, and the unbelievers. dan yang tidak percaya. They are in the message. Mereka ada di pesan. Mereka So they also be destroyed. dan mereka juga akan dihancurkan. Yang tidak percaya kok ada di pesan, Pak? Adalah, Yang pura-pura percaya mungkin ada kan? ya yang tidak percaya pun ada. Ada. Kalau tidak percaya ngapain dia di sini, Karena Pak? Nabi bilang, bukan saya yang bilang, bukan Oh, dia iya. yang bilang. Oh, Dia iya. bilang, Ini tubuh ini kan. Kan gitu. karena di dalam diri kita pun Ada juga yang nggak percaya. our body is already 3 kinds of believer ya. This is the body not believer. Yeah. And then the spirit make believer. And then the inside soul inside the faith, there's the true believer. Iya, itu dia, bro. Jadi nggak bisa dipungkiri. Ada Lot, ada Abraham, ada Sodom Gomora. Iya. Jadi nggak bisa kita pungkiri itu. Nah, karena Nabi yang bilang, kecuali pengkorban yang lain lah kan. Tapi kan karena dalam pemikiran kita kan kok bodoh kali dia udah nggak percaya sih masih mau juga Kok nih masih gitu kan. ngaku pesan gitu. Tapi nggak bisa kita pungkiri Nggak karena bisa. gambarnya tahu tubuh kita, Iya, buktinya tubuh kita kita. bawa juga nya datang. Nggak mungkin kita ke gereja nggak pakai tubuh ini kan gitu. Tapi kan ini cerita orangnya. Iya lah, tetap Iya. begitu bro. Karena ini kan, itu makanya problemnya. Ya, sometimes is the problem like this, brother. The house is bring us to the church. Not actually the faith inside us bring us to the church. That's become the problem ya. Ya itu problemnya sering. Jadi tubuh kita ini nih yang membawa kita ke gereja, bukan yang di dalam itu membawa kita ke gereja. Oh, itu pengertiannya, Pak. Yang tidak percaya tadi ya. intelektual kita juga yang bawa kita ke gereja. Makanya begitu ada sesuatu yang nggak pas, inilah main. Tapi kalau ini yang membawa kita ke gereja, nggak ada urusan orang kita mau menyembah Tuhan. Itu persoalannya. Jadi 3 kinds of believer yang tadi itu sama make believer itu akan selalu akan ada masalah, ada pertanyaan. Tapi kalau yang di dalam itu faith kan nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Sadrak Meshach Abednego biarpun apapun ya nggak bisa lah. Nyawanya pun dipertaruhkan. Itu problemnya. Oke, jelas ya pertanyaannya. Kita mau menjawab kan? Yes. Yes. Kita betul-betul serius dengan pas ini sama kita mempermainkan Si Simpson bilang Simpson sama dipermainkan sama orang Filistin. bisa juga membunuh kita. Karena tadi Yes. si Simpson jadi firman. Yes. Kan itunya kan? Iyalah.
Jadi si Simpson dipermainkan. Iya. Jadi kata lain, air yang sama menaikkan bahteranya Nuh, Iya. air yang sama menghabisi orang yang gak percaya kepada Nuh. Iya. So the same water rise up the ark Yes, of Noah, the same water destroy the unbeliever. That's the same example. The same example. Nggak, sama contohnya. Sama sama. Firman yang sama ini menyelamatkan kita, membawa pengangkatan. Firman yang sama menghabisi orang yang enggak percaya. Same word of God is saving us. Iya. The same which is going to destroy. Yes. Jadi sama, yang percaya kepada Musa dan yang enggak percaya kepada Musa. Ada ibu-ibu mau bertanya? Silakan. Tadi kita aja ya. iya, jangan nanti kami borong sementara kamu. Unang iyo mo pamusarunena. Ayon diangkot gabi pasarunei kamu. Ayon udah semua dito. Ini busuk ko na nakingan yan so bitun na. Anak muda pun bisa. Nah, boleh. Anak muda situ apa yang mau ditanya? Ada? Ya dong do cukup dalam aja. Adong ko sungon na suni ditanya halakom. Sungon na buwan. Sungon na hitar pani Kristus sudi alay pesanon sama sungon na menod jolo dia ka Kristus sudi. Ya, adong do sungon na di suni ditanya halako. Ba't ka mo jelas? Ala na hurang jelas dia. Takas yo. Kan itaw mo ay sungon na sa dong. So, ya mara ko sisakan kita. Oh. Jadi dak pola di perluar jo perjual masuk munai kan di sesama halak Kristen do. Alana negara ni halak ni nang negara Kristen. Tak songong kita. Oh, na rin Kan nakinga ho do. Kon dang dong halak 2% do halak Islam di sini. jadi Kristen di dosuhana. Dang Kristen ni nakinga nga ho kat orang tua mo kan. Mau do Pentakosta, mau naik busa mo nang tuhuta. Naik maperjamida isi. Omba tusan. Roma hita tutuhan na. Baik kamu kolek muna, ilah kalaki. Naik mo sa imana tubus na sing, marjamida imana, ilah kalaki. Cuman ada suku-suku muna soal pesanan kan itu kan? Oke, itu tong perlu jelas kan? Itu tidak jelas, masuk ke empat orang negara ni halaki Kristen itu sudah. So the old sister asked about this happen in your country, something like this, because we are in the end time message. So even among the Christian, sometimes we become stranger to them. Is same in your country too like that? Strange to the people. Yeah, it's strange for the Christian people. Yes. Sama. Sarupa rin. Yes, they don't understand us. Iya, karena mereka nggak paham kita. Karena kita cenderung jadi aneh dianggap orang itu. Sesama Kristen udah. Jadi di dia besok ini hitai na. Jadi dapat di negara tahu songon ini, di negara ini halaki besok ini. Tentu negara ng Kristen kalaki itong besok ini. Nakibebas na marjamida dia pe di bus. Alay tonggo mo namang ila halak besak kalaki. Tonggo asing go halakon. Terus tadi kan ada dikatakan Tuh ba itu juto? Sino? Sa berjuo. Oh, lu tuh kesempatan tuh ka. Jolo Inata naburju. Lanjut. Udah jelas po. Ada orang kape suku-suku muna. Kamu akan pertama ini Pak. Kamu udah bertanya kamu. Kan pasal ka Bol si pertandingan ni kusajong po martamian sunat tidur satu ngajong mana Ay 2 jom pe boy do. Nay pa sa jom. 2 jom. ala na di Berto kapula sa 20 menit ngasa. Ay ala ni ay do ala ni Indomie instan itu. Iya. Alam na bisa suku jom siya kaya maro ano lupa. Oh, nah. Ngay dia kala gitu ha. Kan prajurit itu dilatih dikasih tes senjata. And then the soldier you need to recruit and then you need to train and then you need to give him weapon. Terus kita dikasih iman, itulah senjata kita. So and then God give us faith. This is our weapon. Yeah. Tapi kadang kita udah dikasih iman dalam perperangan kita kalah ketika ada masalah apa. Ang goya tong nang suku-suku.
aku suku beyan. Beyan tong dang imam din ini. Nah, betul ayo ada tahu iman kan? Kita bedakan. Iya, itu maksudnya. Apakah itu pengetahuan saja kan gitu. Like this. Iya. Actually, we are getting recruitment and we train and give the gun, you know, the weapon. And then the weapon is the faith. Now when we get the faith and then we go to the faith and then we defeat. And then I said to her, there is not the weapon. There is the faith. Makanya dia bilang pun itu bukan iman katanya. Because when he gives you the faith, Karena begitu dikasih sama kau iman, gives you the ambition, maka dikasih kau ambisi gives you the victory. dan dikasih kau kemenangan. So the one who sends you, Dan yang mengirim engkau, he equips you jadi dia yang melengkapi kau to fulfill the purpose. untuk menggenapkan maksudnya. Example of Moses, Contohnya si Musa, God raised him, dibangkitkan dia, he's trained, diterangkan dia, he's equipped, diperlengkapi dia, goes in the bush, dari masuk dia ke meets the pit of fire, dan bertemu tiang he api comes back to meet now Pharaoh, dan bertemu lagi dengan Firaun because the purpose in Moses karena masuk di dalam Musa was to deliver the Israel. harus mengeluarkan umatnya dari So Mesir. whatever he's going to use, Jadi apapun yang dipakai, a stick, apakah tongkat, whatever, apa saja, would still defeat Pharaoh. maka itu akan mengalahkan Firaun. Because in Moses there was a commission Karena di dalam Musa ada penugasan to do the will of God untuk melakukan kehendak Allah, and to fulfill the purpose of God. untuk menggenapkan maksudnya Allah. So when God gives you faith Jadi ketika Allah memberikan kau iman to do something, untuk melakukan sesuatu, you must overcome. maka engkau harus berkemenangan. Amen. Amin. Amin, amin. Iya. Jadi molo iman doi monang do. Tapi kita pikir kalau kita sudah lama dalam pesan ini, kadang kita berarti belum tentu beriman seperti itu. Iya, tong ai boto hoja. Kok ya musihani be. Iya. You can only fail when it is not your purpose. Karena dia bisa gagal kalau itu bukan maksudnya Allah. Kalau maksudmu kau pasti gagal. Doing God a service without His will, Melakukan satu pelayanan kepada Allah tanpa kehendak then Allah, you'll be defeated. dan kau akan kalah. But if it is God's will, Tapi kalau itu kehendak Allah, you must go. maka kau akan pergi. Dia masih bergerak di intelektual lah. Iya. So the question is because it's already a long time we were in the message. Yes. So how come we become defeated? Like that. No. Jadi ku bilang, karena kau bilang tadi, sudah lamanya kita di pesan ini, kenapa kok bisa kalah? Ku bilang, kan Iya. itu suku-suku media. Iya. Oke. That's the question. But we are in We are already in the message for a long time, and then we defeated. So what about that? we are defeated. Yeah, we defeated. In which area? No. He say we already. Makanya pertanyaan, di area mana kau dikalahkan itu? Ketika ada masalah. Yeah, sometime the problem rise and then we become defeated. Which problem? Problem apa? Like example? Contoh. Keuangannya, sakitnya, apa persoalannya? Ada yang nggak bayar ongkos marah-marah? Di mana persoalannya? Ada lah. Something we just make last time thing like about the finances. No. The purpose of God Jadi maksudnya Allah in your life, di dalam kehidupanmu, in my life, dalam kehidupanku is different. itu berbeda He only gives us one purpose. dan hanya diberikan kepada kita satu maksud. For example, my purpose, Contoh, maksud saya which God ordained me, dan dia yang menempatkan saya is to preach in different countries. untuk khotbah di negara yang berbeda. Not about food, Jadi bukan soal makanan ini. not about sickness. Jadi bukan soal penyakit. That's not His purpose for Jadi me. bukan untuk itu persoalannya kepada saya, bukan itu maksudnya. That I must just overcome Sehingga yang harus saya kalahkan or be defeated. atau saya dikalahkan. But to preach Tapi untuk khotbah in different countries, di berbeda negara, God ordained me. Tuhan sudah tempatkan saya. God must make a way. Maka Tuhan yang akan membuat jalan. Even if there is a problem, Walaupun difficulty, ada persoalan, masalah, God will make a way for me. maka Allah lah yang buka jalan kepada saya. That's the meaning of the purpose of God. Dan itu adalah artinya maksudnya Allah. Not about finances, Jadi ini bukan soal persoalan keuangan, sicknesses, soal sakit, building a house. Ya, No, no, membangun no. rumah, That's bukan. not my purpose. Jadi bukan itu maksudnya Allah kepada saya. He only gives you one.
Hanya diberikan kepada kita masing-masing satu for you to fulfill. untuk menggenapkan itu. That's why you ordained you in this on this earth. Makanya ditempatkan kau sekarang di bumi ini. So that's why you have to find out what is my purpose to live on this earth. Ya, itulah makanya kau harus cari apanya maksud Allah, apanya tujuan Allah untuk kau ditempatkan di muka bumi ini. So you can't put all the problem to say I Jadi have to overcome the problems. Iya, That is the purpose. God brought me here. No, no. Iya, jadi bukan That's begitu. not Christianity. Sehingga bukan soal masalah-masalah tadi itu bukan kekristenan itu. Jadi harus temukan apa maksudnya Allah kepada kau, apa alasannya supaya kau ada di muka bumi. Maybe the purpose in you is just to be a deacon. Mungkin maksudnya Allah kepada kau hanya sebagai diaken. Purpose in you is to be a driver. Mungkin maksudnya kepada kau supaya jadi supir. Purpose is to be an engineer. Jadi mungkin kau jadi insinyur. That thing you are doing Dan hal-hal yang kau will kerjakan, bring the glory of maka God. itu akan memberikan kemuliaan kepada Allah. Amen. That's the purpose. That's the meaning of the purpose. Itulah arti daripada tujuannya kita ada, maksudnya kita ada. You can never be a master of everything. Jadi kau nggak bisa menjadi tuan atas segala sesuatunya. Overcome diseases, Mengalahkan sakit overcome penyakit, poverty, itu juga harta, overcome the building of a house, jadi juga soal membangun rumah, overcome employment, juga you mempekerjakan. overcome the marriage. Untuk In every area you're overcoming. No. jadi di dalam setiap area kau harus berkemenangan, nggak begitu maksudnya. You must have challenges. Jadi pasti akan ada tantangan kepada But kita. one purpose, Tapi ada satu maksud Allah, you will never fail. nggak bisa kau gagal. Because God ordained you Karena Allah menempatkan kau and equipped you. dan diperlengkapinya kau untuk tujuannya itu. There you have to overcome. Dan disitulah kau harus berkemenangan. It's not in your power, Jadi bukan dengan kuasamu, but God's power. tapi itu adalah kuasanya Allah. Will push you to move. Dan dia sorong engkau supaya bergerak. The example I gave you, Contoh yang saya berikan, me being a missionary. saya sebagai misionari lah. Even if it's difficult, Walaupun itu sukar, I have to go. saya harus pergi. And I'm here. Jadi saya ada di sini. Itu contohnya, visanya dihalangi, tapi dia harus bayar mahal, jadi harus datang. Karena Tuhan punya maksud untuk hal itu, dan Tuhan perlengkapi. Because it's His will. Karena ini kehendaknya. God must find a ticket for me. Must Iya. look for Dia a harus siapkan tiket sama saya, harus Flight. siapkan penerbangan, people to receive me. dan orang menerima saya. Everything must move. Maka semua harus bergerak. Because He wants me to preach. Karena dia mau supaya saya khotbah, Even in difficult places. walaupun dalam posisi tempat yang sukar. And I also say, well, how did I manage? Jadi bagaimana saya bisa